Kalau ibu mau ketawa jangan undang saya, kan saya pendeta. Ibu undang Sule. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu bukan sebuah reaksi emosional, bukan sebuah reaksi emosional, tetapi dia sebuah sikap iman. Saya ulangi, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu bukan sebuah reaksi emosional, tetapi apa? Sebuah sikap iman. Banyak orang datang menyembah Tuhan dalam reaksi emosional. Apa itu sikap iman? Apa itu reaksi emosional? Ketika ada orang meninggal, orang tua mati, suami mati, istri mati, sedih kok tidak? Sedih kan? Waktu ini orang sedih. Orang yang benar, yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran akan bertanya pada dirinya, apa yang saya imani? Apa yang saya imani tentang kematian? Karena kita mau bicara tentang sikap iman, maka kita akan merenungkan apa yang saya imani tentang kematian. Saya mengimani dan saya menemukan dalam Alkitab, ternyata mati bukan akhir dari segala sesuatu. Mati adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa, supaya bisa hidup dalam kekekalan bersama Kristus di sorga. Berdasarkan pemahaman iman itu, saya akan menyanyi, sabar dalam susah sukarmu, sabar. Menyadari bahwa ada sebuah konteks duka cita, tetapi kita punya iman melampaui duka cita itu. Itu menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukan orang punya suami ada sakit kok mati di situ dan dia sedih, kita datang, kita minta menyanyi satu lagu sebelum pembacaan perenungan firman Tuhan, kita bangun kok mulai menyanyi. Di dalam doamu kau sebut namaku. Itu pas dia menyanyi begitu, separuh saya bilang aduh. Belum lagi kalau nanti pas interlude-nya orang minta anak kecil satu baca puisi dengan judul Ditinggal Ayah. Itu satu teng besar menangis semua, terus saudara dengan bangga bilang semua menangis. Bangga. Orang susah tapi bikin tambah menangis, bangga. Orang kalau kedinginan karena kehujanan, jangan celup lagi dia di kolam. Kecuali kalau itu kolam tidak ada air. Dia kedinginan. Harapan iman yang kita mau kasih tahu dia di sini. Jadi bukan reaksi emosional. Sikap iman. Supaya ketika kita berjumpa dengan masalah demi masalah dalam hidup kita, kita bertanya, apa yang saya imani? Banyak orang bisa menangis pada waktu ibadah, tapi ketika ada pada masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah pekerjaan, tanggung jawab, dia tidak mengambil sikap iman. Lantas itukah yang saudara sebut dengan menyembahnya dalam roh dan kebenaran? Tidak akan lagi dikurung di Gerizim dan di Yerusalem. Dia menembus batas-batas tembok-tembok gereja. Karena Tuhan menginginkan penyembahan yang benar. Dalam roh bukan dalam kedagingan. Dalam kebenaran dan bukan dalam kemunafikan. Saya mau tanya, saudara punya masalah? Ada masalah sekarang? Tidak usah omong karena saya lihat ini muka masalah semua. Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Karena dalam hidup ini ada banyak harapan, tapi kenyataan mungkin bertolak belakang dengan itu keadaan. Dan sekarang orang-orang percaya yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran akan bertanya, apa yang saya imani soal itu? Apa yang saya imani? Itu poin pertama. Jangan saudara kira kalau menyanyi, kalau menangis itu sudah dalam roh dan kebenaran. Tidak semua. Kalau saudara hanya ingin menangis, nonton film Korea. Bisa menangis juga. Jadi bukan ukurannya air mata saudara. Ukurannya kedagingan atau roh, ukurannya kemunafikan atau kebenaran. Itu pertama. Kedua saudara, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Saya ulangi,
Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Tidak boleh. Jadi ini serius sekali saudara-saudara. Ada banyak jemaat pergi beribadah itu cari kepuasan, bukan cari kemuliaan. Mari kita jujur terhadap diri kita tanpa memandang pada orang lain. Yang kita cari dalam ibadah itu apa? Kepuasan atau kemuliaan. Karena menyembahnya dalam roh dan kebenaran, itu yang kita cari adalah kemuliaan Allah, bukan kepuasan. Saya berkhotbah di banyak tempat, saudara. Kalau pas di bagian-bagian menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, saya ingin sampaikan kepada mereka, pada semua jemaat, saya kasih tahu mereka, saya khotbah habis, saudara suka atau tidak suka, tidak penting. Yang penting kemuliaan Allah dinyatakan. Saya khotbah habis, tahun depan saudara mau undang saya lagi atau tidak, tidak penting. Yang lebih penting adalah kemuliaan Allah dinyatakan. Kadang-kadang kita butuh untuk memuaskan orang, tapi bukan untuk kemuliaan. Tuhan itu mau pakai kita berkhotbah, menyanyi segala macam. Untuk apa, saudara? Untuk kemuliaannya dinyatakan, bukan untuk kita. Kita ini kadang-kadang seperti apa ya? Kita buat kita pun diri lebih inti lah. Kadang-kadang dalam gereja, dalam ibadah kita rasa kita terlalu inti. Sampai orang lain sudah tidak dapat apa-apa lah. Hanya kita yang muncul tiap-tiap waktu, sudah tidak ada orang lain. Saudara-saudara, karena itu hamba-hamba Tuhan, termasuk saya, jangan bawa orang datang kepada diri kita, bawa orang datang kepada Tuhan. Menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kepuasan manusia tidak lebih penting dari kemuliaan Allah. Saya tegur dua ibu. Saya tegur dua ibu, ini berkaitan dengan dua hal yang beda. Pertama, saya pimpin satu kebaktian, kebangunan rohani di satu gereja di Kupang. Saya khotbah habis, ini ibu datang ke saya, dia bilang, Pak Pendeta, terima kasih banyak khotbah yang luar biasa. Saya bilang terima kasih. Terus dia lanjut ini kalimat, dia bilang begini, coba kalau saya pun pendeta juga. Saya bilang kenapa? Coba ibu ngomong ulang. Ibu ini baru ketemu saya satu hari ini. Yang ini khotbah juga saya sudah bawa keliling-keliling. Ini baru datang di sini. Ketemu saya satu hari, ibu bilang saya sudah terlalu hebat. Sementara ibu pun pendeta dan tiap hari melayani ibu. Tiap hari ini. Ibu pun kebutuhan pelayanan dia siapkan. Yang ibu belum bangun tidur dia sudah doakan untuk ibu. Ibu mungkin doa makan tidak pernah. Tapi ini pendeta waktu doa makan dia berdoa bagi jemaatnya. Jemaat Tuhan yang dilayaninya. Ibu lantas bilang dia tidak ada apa-apanya. Sebenarnya yang bermasalah siapa? Dia bilang, aduh Pak Pendeta minta maaf. Saya pun maksud apa? Kok saya dengar langsung ibu bilang. Yang kedua, saudara, ada satu waktu di malam kunci tahun. Saya berkhotbah di satu tempat, pas selesai khotbah ada ibu satu bilang begini, Pak Pendeta terima kasih banyak Pak Pendeta. Berkhotbah dengan luar biasa. Kami rencana kami akan undang lagi Pak Pendeta. Saya bilang oke, siap. Tapi tolong informasikan jauh-jauh hari biar saya atur waktu, kan saya sedikit sibuk. Terus dia bilang begini, iya Pak Pendeta pasti kami undang. Biar kami bisa ketawa-ketawa. Saya bilang apa-apa ibu, coba ibu ngomong ulang. Kalau ibu mau ketawa jangan undang saya, kan saya pendeta. Ibu undang Sule. Dia bisa kasih ketawa ibu. Saya boleh menggumuli ini khotbah setengah mati. Ini berdoa menyiapkan diri sebagai seluruh. Mau ibu hanya mau datang kata-kata. Aduh Pak Pendeta minta maaf saya pun maksud. Maksud apa? Kok saya dengar langsung. Saudara-saudara. Mari kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Kadang-kadang saudara-saudara. Ada sejumlah orang yang dia bikin acara minta saya berkhotbah, dia titip memang dia pun pesan. Bapak ini kebetulan yang akan hadir ini manusia di sebelah dong ini Bapak. Bapak omong ame sendong ini. Saya berkhotbah kok makasih yang Tuhan pun kok titipan pesan. Jangan-jangan saya hanya dipakai untuk kasih tahu orang pun kesalahan berdasarkan saudara pun mau. Saya bukan orang begitu. Saya hamba Tuhan. Saya harus menyampaikan. Ketika Tuhan mau saya mengatakan sesuatu, bukan sekedar menyebut kesalahan.
tetapi memberi jalan keluar. Memberi jalan keluar. Masa Tuhan hanya bilang salah tanpa memberi jalan? Semua orang pun tidak mau dalam kesalahan, tapi bagaimana dia mau keluar dari itu? Pemberitaan, memberi jalan. Kadang-kadang jalan-jalan itu tidak disukai, tapi itu yang harus disampaikan. Saudara-saudara, coba bagi orang yang misalnya dia ini tukang judi, terus saudara tegur dia tentang judi, dia marah kok tidak? Dia setuju kok tidak? Tidak, kan tidak penting. Yang penting kemudian Allah dinyatakan. Begitu. Amin kok. Amin. Korek kawan di sebelah kau kasih tahu amin dulu. Amin. Mantap. Ketiga saudara. Kok jadinya saya serius sekali malah. Yang ketiga saudara-saudara. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ini masih punya kaitan dengan yang kedua. Kalau yang pertama, coba omong ulang tadi yang pertama. Yang pertama, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran bukan reaksi emosional, tetapi sebuah sikap iman. Yang kedua, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Ini yang ketiga, masih dalam kaitan yang kedua. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Bukan pengkhotbah, bukan pemain musik, bukan pemimpin pujian, bukan ornamen apapun di dalam gereja. Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Kalau kita mau coba ganti Tuhan, itu kita tidak menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan menjadi pusat. Saya tidak boleh bawa orang datang kepada saya. Datang kepada Tuhan. Ada satu waktu saya pasti dilupakan. Tidak apa-apa, yang penting orang datang kepada Tuhan. Kadang-kadang baik juga saudara-saudara kita melekat terhadap seorang hamba Tuhan tertentu. Kami di gereja kami itu saudara-saudara, kalau mereka suka dong pun pendeta itu, dong sayang mati. Itu kalau ada surat dari majelis sinode bilang, ini orang mau mutasi itu dong marah. Dong datang di kantor sinode yang kasih tahu bilang, bapak mama dong, jangan kas pindah dulu kan pun pendeta, jangan. Kenapa? Kami sementara membangun ini. Oh, bab tua kepala tukang. Jadi kalau dia pindah ini pembangunan tidak jadi. Nah, bahwa nanti kita suka dia itu soal lain, tapi jangan sampai kemudian dia sudah lebih besar dari Tuhan Allah. Tapi ini juga tidak bermaksud supaya yang pendeta dan juga kepala besar, kapal batu, pakai kekuasaan untuk seenak-enaknya bagi kepentingan diri sendiri. Tidak, jadi begitu. Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Mari kita renungkan saudara, tidak usah urus orang lain, tidak usah pikir orang lain. Apakah memang kita ada dalam ibadah-ibadah itu Tuhan menjadi pusat? Weh, saudara-saudara tahu bahwa di gereja itu kadang-kadang pakaian yang jadi pusat. Apalagi kalau pusat yang jadi pusat. Wih, aneh juga. Saudara-saudara, Tuhan menjadi pusat penyembahan. Saudara boleh ada ornamen ini itu silakan, tapi jangan sampai Tuhan yang menjadi pusat. Ini geser sedikit. Saya ingat saudara-saudara dulu ketika saya awal ada di Kupang, saudara-saudara saya diundang cukup banyak di seluruh Indonesia. Saya pergi, saya berkhotbah, saudara tahu, menarik sekali. Saya suka kalau dari satu bandara ke bandara yang lain, atau dari satu gereja ke gereja yang lain, saya suka bikin status itu yang check in di mana begitu itu. Wih, itu orang Pulai pun banyak, luar biasa. Pendeta Yandi di Jakarta, di mana-mana tulis begitu. Satu saat saya renungkan, sebenarnya siapakah yang saya beritakan ini? Saya beritakan siapa ini? Saya beritakan tentang Tuhan atau saya beritakan tentang saya sendiri? Saya ingat seorang sahabat pendeta saya. Izin untuk saya sebutkan nama pendeta ini. Tidak apa-apa. Kalau ibu dengar tidak apa-apa. Saya izin karena saya beberapa kali sudah ucapkan. Ibu pendeta Salean Sola. Ibu siapa Om Je? Ibu Aleja Salean Sola. Satu saat saya pimpin ibadah di jemaat tempat beliau melayani. Kami makan-makan terus ibu pendeta bilang saya begini, Om Yandi, saya setiga kali waktu itu tahun 2015 2016 saya sudah 3 kali ke Israel.
Sampai di Israel itu setiap kali dong kasih tunjuk, ini kubur Yesus, saya foto di situ. Ini Getsemani, saya foto di situ. Waktu pulang, jamat dia mama suruh pulang cerita sedikit dulu. Setiap kali saya bercerita kan saya suka buka ini foto. Setiap kali buka foto-foto, di kubur Yesus juga saya ada, di Getsemani juga saya ada. Saya jadi perasaan, saya masih menggila dengan pendeta, mama, jangan sampai waktu di Getsemani itu bukan Tuhan Yesus yang kena tangkap, mama yang kena tangkap, jangan sampai. Lantas beliau bilang begini, mulai itu saya pergi berikutnya sampai hari ini, saya tidak taruh lesepu muka. Yang untuk saya ada di situ saya simpan di saya punya file pribadi, kalau ada kebutuhan itu saya coba buka-buka. Saudara bisa tangkap sesuatu. Jangan-jangan bahasa kita itu membawa orang hanya kepada kita. Kita mau menyampaikan, kita kampanye tentang diri kita lebih besar daripada Tuhan. Itu dia masalah. Saudara pernah ketemu pendeta yang begitu? Yang mau kasih tunjuk dia pun diri lebih besar dari Tuhan. Siapa kita, saudara? Kita tidak menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara pernah ketemu begitu, tidak semara dia berdoa ke dia toh supaya roh bekerja toh. Roh bekerja terlalu besar untuk menyatakan kebesaran manusia atau kebesaran Tuhan. Ya kebesaran Tuhan. Kita jangan taruh kita hidup di situ. Kita bukan siapa-siapa. Saudara, kalau tiga hal ini kita pegang baik-baik, saudara. Bukan reaksi emosional, tapi sikap iman. Bukan untuk mencari kepuasan, tapi kemuliaan. Dan Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Kita bisa berjumpa bersama-sama dan kita menyebut, tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman. Tapi sepanjang ini tiga hal belum ada pada kita, kita akan rasa kita pun gereja lebih baik dari orang lain. Kita akan baku tuduh satu daya lain. Dan di mana ke roh Tuhan kalau masing-masing orang yang mengaku gereja suka baku tuduh, suka baku ancam, suka baku sindir? Di mana roh Tuhan? Malam hari ini demi nama Tuhan saya mau kasih tahu, kalau saudara ada masalah, periksa dulu relasimu dengan Tuhan dalam penyembahan. Di situ jalan keluar, di situ jawabannya.